Firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tema inspirasi hari ini adalah buanglah sampah. Sahabat inspirasi, kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lepas dari sampah. Saya percaya setiap kita, dalam keseharian kita pasti kita menghasilkan beraneka macam sampah. Seperti sampah plastik atau kertas pembungkus makanan, sampah dapur, seperti potongan sayur, potongan kulit buah, tisu, barang-barang rusak, dan lain sebagainya. Nah, jika sampah-sampah tersebut dibiarkan menumpuk di dalam rumah kita, maka itu tentunya akan menjadi masalah. Karena rumah kita akan menjadi kotor, rumah kita akan ada bau busuk, dan yang lebih parah lagi, itu akan mendatangkan penyakit bagi kita. Nah, maka dari itu, kita harus membuang sampah tersebut untuk menjaga rumah kita supaya tetap sehat. Nah, sahabat inspirasi, ternyata bukan hanya sampah yang terlihat mata, namun ada juga banyak sampah yang kasat mata, yaitu berupa sakit hati, berupa kepahitan, berupa iri dengki, benci, dendam, serakah, dan lain sebagainya. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa ini lebih berbahaya, sehingga mereka menyimpannya selama bertahun-tahun. Dan akibatnya adalah kehancuran diri sendiri. Oleh sebab itu, firman Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk membuang semua sampah yang ada di dalam hati kita. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 8 berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat tokoh-tokoh yang memberi teladan bagi kita. Di antaranya Yusuf. Sikap iri, dengki, kebencian saudara-saudaranya membuat Yusuf diperlakukan secara tidak manusiawi. Ia dilempar ke dalam sumur, ia dijual sebagai budak, ia dipisahkan dari ayah yang dikasihinya. Sampai pada akhirnya ia juga difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Tapi sahabat inspirasi, di dalam Alkitab kita tidak menemukan kata-kata negatif yang keluar dari mulut Yusuf. Pertanyaannya mengapa? Karena Yusuf tidak menyimpan sampah di dalam hatinya. Meskipun realitanya ia merasakan sakit, baik itu fisik, baik itu juga mental. Tetapi Yusuf tidak mau menyimpan akar kepahitan dan dendam menjadi sampah. Tetapi ia menjaga hatinya tetap bersih. Sampai ketika dia dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya. Dan kita bisa melihat bahwa Yusuf mau mengampuni. Bukan hanya mengampuni, tetapi Yusuf mau menerima mereka tanpa syarat. Bahkan sampai pada akhirnya Yusuf memelihara kehidupan mereka. Saudara-saudaranya itu yang sudah membenci Yusuf bersama dengan keluarganya. Nah, sahabat inspirasi, tentunya Allah memperhitungkan sikap Yusuf itu. Allah juga memelihara, mengangkat, dan memberi kuasa kepada Yusuf. Nah, saudara, sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada orang-orang yang melempar berbagai macam sampah, iri, kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Ingat, jangan ambil dan simpan sampah itu, tapi buanglah jauh-jauh. Jagalah hati kita tetap bersih. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, ajar kami mengampuni, ajar kami menjaga hati kami dari sampah-sampah yang akan merusak kehidupan rohani kami. Tuntun langkah hidup kami, supaya kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami.
Pimpin dan sertai hidup kami Tuhan. Kami akan menyerahkan aktivitas kami hari ini. Kiranya berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai aktivitas kami semua sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.